Langit sore itu mendung saat Dinda tiba kembali di kampung halamannya. Rumah yang dulu ia tinggali bersama orang tuanya masih berdiri kokoh. Meski cat dindingnya mulai mengelupas dan pagar kayunya rapuh dimakan usia. Dinda berdiri sejenak di depan rumah itu, menarik napas panjang, lalu membuka gerbang secara perlahan. Angin dingin menyambutnya, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Hatinya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena kenangan masa kecil yang perlahan kembali muncul. Saat masih berusia 5 tahun, Dinda pernah melihat sosok besar berambut lebat berdiri di dekat pintu rumah ini. Makhluk itu tinggi, matanya merah menyala, dan tubuhnya tertutup bulu hitam seperti arang. Semua orang bilang itu hanya imajinasi anak kecil, tapi Dinda tahu apa yang ia lihat bukan mimpi. Beberapa malam setelah itu, ia juga melihat seorang wanita cantik duduk di ranting pohon beringin dekat pekarangan. Wanita itu mengenakan kebaya putih, rambut panjang menjuntai, dan tersenyum saat mata mereka bertemu. Pengalaman-pengalaman aneh itu terus menghantui Dinda selama bertahun-tahun. Tapi ia belajar untuk menerima dan menyimpannya seorang diri. Meski sering melihat yang tak kasat mata, hidupnya tetap berjalan seperti orang biasa. Ia tumbuh, menikah, dan pindah ke kota bersama suaminya. Namun takdir berkata lain. Suaminya meninggal dunia setelah menderita sakit keras. Setelah suaminya wafat, Dinda memutuskan untuk pulang ke desa dan tinggal kembali di rumah peninggalan orang tuanya. Hari-harinya di desa berjalan lebih tenang, hingga suatu malam semuanya berubah. Dinda terbangun di tengah malam karena mendengar suara ketukan dari jendela kamarnya. Awalnya ia mengira hanya hembusan angin, tapi suara itu terdengar lagi dan kali ini seperti gesekan kuku. Dengan hati-hati, ia mengintip ke balik tirai dan melihat 3 perempuan berdiri di bawah pohon jambu di samping rumahnya. Kulit mereka pucat, seperti terbakar dan mengelupas. Wajahnya hancur dan matanya kosong memandang ke arah jendela Dinda. Tanpa suara, salah satu dari mereka menggerakkan mulutnya. Dinda tidak mendengar suara apapun, tapi hatinya menangkap pesan dari mereka. 3 perempuan itu meminta bantuan Dinda. Mereka ingin ia menghidupkan kembali kegiatan ibadah di sebuah musola kecil di ujung desa yang sudah lama tak terurus. Musola itu dulu sering digunakan warga untuk mengaji dan salat berjamaah, tapi sekarang terbengkalai dan sepi. Sejak malam itu, Dinda mulai sering bermimpi berada di dalam musola itu. Seorang diri menyalakan lampu dan menyapu lantai. Pagi harinya, ia memutuskan untuk berjalan kaki ke ujung desa mencari musola yang dimaksud. Bangunannya kecil, atapnya bocor, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Tapi saat melangkah masuk, Dinda merasa seperti pulang ke tempat yang sudah lama ia rindukan. Sejak saat itu, ia mulai membersihkan musola sedikit demi sedikit, mengajak anak-anak desa untuk mengaji dan membuka pintu bagi siapa saja yang ingin beribadah. Desa pun perlahan kembali hidup di sekitar musola kecil itu. Namun semua itu baru permulaan dari perjalanan hidup Dinda. Akhirnya Dinda merasa bahwa takdir telah menuntunnya kembali, bukan sekedar untuk pulang, tapi untuk menjalankan tugas yang lebih besar. Ia belum tahu bahwa malam-malam berikutnya akan dipenuhi suara jeritan, bayangan hitam, dan tugas berat yang tidak semua orang bisa jalani. Sejak sering mengunjungi musola, Dinda semakin dikenal oleh warga desa. Ia sering membantu anak-anak belajar membaca Al-Quran dan membersihkan musola setiap pagi. Warga mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Apalagi setelah beberapa orang tua merasa anak-anak mereka berubah menjadi lebih tenang setelah sering mengaji bersama Dinda. Suasana desa pun perlahan berubah menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama.
Suatu malam, kabar mengejutkan datang dari rumah di ujung timur desa. Mbah Lastri, pemandi jenazah satu-satunya di desa, ditemukan meninggal dunia di atas sejadah. Warga mengabarkan bahwa Mbah Lastri meninggal dalam posisi sujud, dengan wajah yang tenang seperti orang yang tertidur. Kabar itu membuat banyak orang merasa kehilangan, karena Mbah Lastri sudah puluhan tahun menjadi orang yang paling dipercaya untuk mengurus jenazah. Meski sudah sangat tua, Mbah Lastri tak pernah menolak jika ada yang meninggal, bahkan di malam hari sekalipun. Dinda datang ke rumah duka bersama adiknya yang bernama Hendra untuk melayat. Di rumah itu suasananya sangat berbeda. Bukan hanya karena suasana duka, tapi karena aroma wangi bunga kenanga dan kemenyan yang begitu pekat menyelimuti ruangan. Dinda duduk di dekat jenazah Mbah Lastri, memperhatikan wajahnya yang masih terlihat damai. Di dalam hatinya muncul perasaan aneh, seperti bisikan halus yang menyentuh pikirannya. Dinda merasa seperti ditatap oleh Mbah Lastri, meskipun matanya sudah tertutup rapat. Satu persatu warga datang melayat, dan beberapa di antaranya mulai membicarakan tentang siapa yang akan menggantikan tugas Mbah Lastri. Beberapa orang menyebut nama Dinda secara langsung, mengatakan bahwa ia adalah orang yang paling tepat untuk melanjutkan tugas itu. Mereka tahu Dinda memiliki kemampuan lebih, meskipun belum pernah secara langsung mengurus jenazah. Dinda hanya tersenyum kecil dan tidak berkata apapun, meskipun di dalam hatinya ia merasa gelisah. Malam itu setelah pulang dari rumah duka, Dinda tidak bisa tidur. Bayangan wajah Mbah Lastri terus muncul di benaknya, disertai bisikan lembut yang memanggil-manggil namanya. Dalam tidurnya yang gelisah, Dinda bermimpi masuk ke sebuah ruangan gelap dengan dinding batu yang lembab. Di tengah ruangan itu ada meja kayu tua, dan di atasnya terbujur tubuh seseorang yang diselimuti kain putih. Saat Dinda mendekat, kain itu terbuka perlahan dan memperlihatkan wajah Mbah Lastri. Mbah Lastri memegang tangan Dinda dan berkata bahwa sudah saatnya ia melanjutkan tugasnya. Ketika terbangun, tubuh Dinda basah oleh keringat, tapi tak ada rasa takut dalam pikirannya. Yang ada justru rasa tenang, seolah-olah ia baru saja diberi pesan penting yang tidak bisa diabaikan. Keesokan harinya, Dinda kembali datang ke rumah duka untuk ikut membantu memandikan jenazah Mbah Lastri. Ia berdiri di samping dua wanita tua yang biasanya membantu Mbah Lastri. Namun kali ini, keduanya menyerahkan semua tugas kepada Dinda. Dengan tangan gemetar, Dinda mulai menyiramkan air ke tubuh Mbah Lastri yang terbaring kaku. Anehnya, rasa takutnya perlahan menghilang dan digantikan dengan keyakinan. Ia merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang membimbing setiap gerakannya. Saat proses memandikan selesai, beberapa orang yang ada di sana mulai berkata bahwa Dinda tampak seperti Mbah Lastri ketika muda. Ucapan itu membuat Dinda terdiam cukup lama, karena di dalam hatinya ia merasa tugas itu memang sudah dititipkan kepadanya sejak lama. Malam harinya, Dinda duduk di musola seorang diri. Ia memandangi lampu gantung yang bergoyang pelan tertiup angin. Hatinya terasa berat karena ia tahu menerima tugas itu berarti membuka pintu pada dunia yang tak semua orang sanggup hadapi. Tugas itu bukan hanya membersihkan tubuh orang mati, tapi juga tentang mendengar cerita yang tak pernah sempat diucapkan, tentang membantu jiwa-jiwa yang belum tenang. Beberapa hari setelah kematian Mbah Lastri, warga desa mulai berdatangan ke rumah Dinda. Mereka meminta bantuan jika ada yang sakit parah atau jika ingin mempersiapkan kain kafan sebelum ajal tiba. Dinda tidak menolak meskipun dalam hatinya ia masih belajar memahami dunia yang kini perlahan menjadi bagian hidupnya. Suatu malam, saat sedang melipat kain kafan, adiknya Hendra datang dan bertanya, apakah ia benar-benar siap menjalani semua ini? Dinda tidak langsung menjawab. Tapi ia berkata bahwa ini bukan soal siap atau tidak. Ini tentang kepercayaan. Kepercayaan dari mereka yang hidup
dan kepercayaan dari mereka yang sudah mati. Hendra tidak membantah lagi. Sejak hari itu, Dinda resmi menjadi pemandi jenazah di desa itu. Ia tidak tahu bahwa tugas berat yang sesungguhnya baru akan dimulai. Ketika jasad pertama yang ia mandikan adalah seseorang yang membawa beban berat dari dunia malam kota Jakarta. Sudah hampir 2 bulan, Dinda menjalani tugas barunya sebagai pemandi jenazah. Beberapa orang di desa mulai menyebut namanya dengan nada hormat, meskipun sebagian masih ragu terhadap kemampuannya. Selama itu pula, tidak ada kejadian yang aneh saat ia memandikan jenazah. Semua berjalan tenang dan lancar. Sampai suatu sore menjelang maghrib, sebuah mobil jenazah dari Jakarta tiba di depan rumah kepala desa. Warga mulai berdatangan. Sebagian ingin tahu siapa yang meninggal. Sebagian lagi hanya penasaran. Dari dalam mobil keluar peti kayu sederhana yang ditutup rapat. Supir dan petugas yang membawa jenazah berkata bahwa almarhumah adalah wanita malam yang meninggal secara misterius di sebuah kamar kos daerah Jakarta Selatan. Namanya Rina dan usianya sekitar 25 tahun. Konon, ia sempat mengeluh sakit di bagian dada sebelum ditemukan tak bernyawa keesokan harinya. Tidak ada luka, tak ada tanda kekerasan, tapi wajahnya membiru dan mulai membengkak. Dan menurut alamat di kartu identitasnya, Rina berasal dari desa tempat Dinda berada. Namun kepala desa sempat menjelaskan bahwa almarhumah sudah tidak memiliki keluarga, apalagi kerabat di desa ini. Meski demikian, kepala desa tetap menerima jenazahnya untuk dapat dimakamkan. Di sini kepala desa sempat bingung kepada siapa tugas memandikan jenazah ini diserahkan. Namun warga serempak langsung menunjuk Dinda. Dan malam itu, jenazah Rina dibaringkan di rumah kosong dekat musola. Rumah yang dulunya sering dipakai warga untuk menyiapkan jenazah sebelum dimakamkan. Dinda datang membawa peralatan yang biasa ia gunakan. Ditemani Hendra yang membawakan air dan kain kafan. Begitu memasuki ruangan, Dinda langsung merasakan hawa yang berat seperti menekan dadanya. Bau menyengat bercampur wangi melati tercium samar, menandakan ada sesuatu yang tidak biasa. Dinda membuka kain penutup wajah jenazah itu dan langsung merasa merinding. Wajah Rina terlihat pucat, tapi ada bekas riasan yang masih menempel. Bibirnya sedikit terbuka dan bola matanya tertutup, namun bergetar pelan. Dinda mulai berdoa dalam hati dan mulai menyiramkan air hangat ke tubuh jenazah. Saat air menyentuh kulit Rina untuk pertama kalinya, tubuh jenazah itu tiba-tiba tersentak. Kepalanya terangkat, lalu matanya terbuka lebar, dan mulutnya berteriak tanpa suara. Rina duduk tegak dengan mata melotot, lalu berkata, "Tolong sempurnakan jasadku." Hendra yang mendengar kejadian itu langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi seperti kehilangan darah. Dia sempat bertanya kepada Dinda dari balik tembok, apakah dirinya baik-baik saja. Dinda tetap berdiri, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak beranjak. Rina kembali terbaring pelan seperti ditidurkan oleh sesuatu, lalu diam tak bergerak. Dengan nafas sesak, Dinda melanjutkan proses memandikan jenazah Rina. Namun gangguan tidak berhenti sampai di situ. Ketika ia mulai menyentuh wajah Rina, tiba-tiba dari pori-pori wajahnya keluar benda kecil berwarna kuning keemasan. Benda itu terlihat seperti logam tipis, panjang dan juga runcing seperti jarum. Satu persatu keluar dari dahi, pipi, dada, hingga bagian bawah perut yang Dinda sendiri enggan sebutkan. Jumlahnya ada 5, dan semuanya berkilau seperti baru saja ditempa. Dinda tahu itu adalah susuk. Benda yang sering dipakai untuk menarik perhatian, memberikan pesona, tapi mengikat roh pemakainya. Ia meletakkan susuk itu di mangkuk kecil berisi air garam, dan melihat airnya langsung berubah keruh. Saat proses memandikan jenazah dilanjutkan, suasana di dalam ruangan berubah semakin menyeramkan. Lampu di dalam ruangan tiba-tiba mati sendiri, padahal lampu bagian luar tetap menyala. Bayangan hitam melintas di dinding, bergerak cepat seperti bersembunyi dari cahaya. Dinda tahu, ini bukan gangguan biasa. Ia mencoba tetap fokus, namun dari sudut matanya, ia melihat 5 sosok menyeramkan berdiri melingkari tubuh Rina. Sosok-sosok itu tinggi, kurus, dan memiliki wajah rusak seperti terbakar. Beberapa di antara mereka tidak memiliki mata, hanya rongga gelap yang dalam.
Yang lainnya memiliki mulut besar dengan gigi tajam layaknya hewan buas. Mereka tidak bersuara, hanya berdiri mengawasi seolah menunggu sesuatu. Saat Dinda mengusap bagian dada Rina, tiba-tiba salah satu sosok itu mendekat cepat ke arahnya. Dinda mundur dan hampir terjatuh, namun langkah kakinya tetap kuat untuk berdiri. Dalam hatinya, ia terus membaca doa, memohon perlindungan dan kekuatan. Satu demi satu gangguan datang, mulai dari air yang tiba-tiba dingin seperti es, kain kafan yang terbuka sendiri, hingga tangan jenazah yang bergerak seolah menolak dibungkus kain kafan. Namun Dinda tidak menyerah. Ia terus melanjutkan membasuh tubuh Rina dengan pelan dan hati-hati. Di luar ruangan, Hendra dan warga mulai berkumpul, tapi tak ada satupun yang berani untuk masuk. Mereka hanya mendengar suara bergemuruh dari dalam ruangan, seperti angin kencang bercampur rintihan pelan. Hendra menunggu di luar dengan tangan menggenggam tasbih, meskipun wajahnya sudah pucat pasi. Dinda akhirnya selesai memandikan jenazah itu setelah hampir 2 jam. Tubuh Rina sudah bersih, wajahnya tampak lebih tenang, meskipun kulitnya mulai membiru. Meski baru meninggal 12 jam yang lalu, tubuhnya seperti sudah mati lebih dari 2 hari. Itu bukan proses alami. Itu tanda bahwa tubuhnya tidak sepenuhnya diterima oleh bumi. Dinda memandangi jenazah itu lama, dan ia bisa merasakan betapa beratnya beban yang ditinggalkan Rina. Bukan hanya karena susuk, tapi juga karena jiwa-jiwa yang menemaninya. Sebelum meninggalkan ruangan, Dinda berbisik dalam hati, berjanji akan membantu menyempurnakan jasadnya. Dalam diam, Dinda tahu ini bukan jenazah terakhir yang akan membawa cerita mengerikan. Tapi ia siap, meskipun setiap sentuhan pada tubuh mati itu akan membawanya lebih dalam ke dunia yang tak terlihat oleh orang biasa. Setelah malam penuh gangguan saat memandikan jenazah Rina, tubuh Dinda mulai merasa lelah, tapi pikirannya justru semakin kuat. Ia tahu, apa yang baru saja ia alami bukan kejadian biasa. Sosok-sosok yang mengelilingi tubuh Rina bukan makhluk sembarangan. Mereka seperti penunggu, mungkin juga penjaga yang terikat pada susuk yang dipasang semasa hidupnya. Hari itu, jenazah Rina akan dimakamkan dan warga mulai berdatangan. Tapi tidak ada yang berani melihat jenazahnya terlalu dekat. Semua hanya berdiri di kejauhan, menunduk dan berbisik pelan. Kabar tentang jasad yang duduk tegak sudah menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa tanah tempat Rina akan dimakamkan sempat menolak saat pertama kali dicangkul. Cangkul yang digunakan retak, dan 2 orang penggali kubur mengalami demam tinggi sejak malam sebelumnya. Dinda berdiri di sisi jenazah, mengamati wajah Rina yang sudah dibungkus rapi dengan kain kafan. Meski tidak membuka mata lagi, wajahnya tampak lebih tenang dari malam sebelumnya. Namun, tubuhnya sudah membiru di bagian leher dan dada. Dinda paham, ada sesuatu dari dalam tubuh Rina yang masih tertahan dan belum dilepaskan sepenuhnya. Saat iring-iringan menuju pemakaman dimulai, angin bertiup kencang dari arah barat. Daun-daun jatuh berserakan dan suara gemerisik terdengar sepanjang jalan menuju pemakaman. Sesampainya di lokasi, liang lahat sudah siap menunggu tubuh Rina. Beberapa orang tua membaca doa, dan satu persatu warga mulai turun ke dalam liang. Namun, saat jenazah akan diturunkan ke dalam liang, kain kafan bagian kepala tiba-tiba terbuka, meski sebelumnya sudah diikat erat. Wajah Rina terlihat jelas, dengan mata yang tertutup rapat, tapi seperti menahan sesuatu. Dinda melangkah maju, mengikat ulang kain itu dengan tangan gemetar. Saat tangannya menyentuh kain, ia kembali melihat bayangan. Bayangan 5 sosok menyeramkan yang berdiri di sekeliling liang lahat, memperhatikan dari balik pohon. Salah satu dari mereka mengangguk pelan, lalu menghilang ke dalam tanah. Dinda tidak mengatakan apapun. Ia hanya menunduk dan meletakkan bunga kenanga di atas kafan. Setelah jenazah dikuburkan, warga satu persatu kembali ke rumahnya masing-masing.
Namun Dinda tetap berdiri di sana cukup lama hingga matahari hampir tenggelam. Dalam diam, ia merasa suara lirih memanggil dari dalam tanah. Bukan jeritan, tapi bisikan panjang yang membawa rasa penyesalan dan harapan untuk dimaafkan. Malam harinya, Dinda duduk di musola yang kini semakin ramai dikunjungi warga. Namun malam itu, suasananya berbeda. Lampu musola meredup dan angin bertiup pelan membawa wangi kemenyan. Dinda duduk sendiri, lalu memejamkan mata, dan di hadapannya muncul sosok Rina dalam wujud yang berbeda. Kali ini Rina tampak cantik, mengenakan kain putih bersih tanpa susuk di wajah atau tubuhnya. Ia tersenyum dan mengangguk pelan ke arah Dinda. Lalu perlahan, sosok itu memudar seperti asap yang tertiup angin. Sejak malam itu, Dinda tahu bahwa tugasnya bukan hanya memandikan jasad. Tugasnya adalah menyempurnakan perjalanan terakhir seseorang. Membantu tubuh kembali ke tanah dan mengantarkan jiwa kembali ke tempatnya. Warga desa semakin menghormatinya, tapi Dinda tidak pernah merasa lebih tinggi dari mereka. Ia hanya menjalani panggilan, tugas sunyi yang jarang disadari orang lain. Setiap jenazah yang ia terima selalu membawa cerita. Ada yang tenang dan ringan, ada juga yang berat dan penuh gangguan. Tapi semua itu Dinda terima dengan ikhlas. Karena ia tahu, setiap tubuh yang mati menyimpan sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Kadang ia melihat bayangan lewat di depan pintu musola, kadang suara perempuan menangis terdengar dari halaman belakang. Namun Dinda tidak takut. Ia sudah terbiasa hidup di antara dua dunia. Semenjak menerima warisan Mbah Lastri, Dinda sudah tidak seperti orang biasa. Ia menjadi penjaga antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Penjaga yang diam-diam membersihkan bukan hanya tubuh, tapi juga beban yang jiwanya akan pergi. Dan setiap malam, ia selalu mengucapkan doa yang sama dalam hatinya, agar semua yang datang kepadanya bisa pulang dalam keadaan sempurna. Meski tubuhnya membiru, meski wajahnya tak lagi dikenali, namun yang penting, jiwanya tidak lagi terikat oleh dunia.